Oke, sebelumnya jangan lupa follow Studygram aku @studybeach di Instagram dan akan aku tulis di text description untuk linknya. Oke, hai semua, kembali lagi setelah sekian lama gak bertemu. Oke, topik kali ini kita akan bahas tentang cara keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini juga sudah dominan dalam diri seseorang dan juga gak asing dan pasti ada dalam diri seseorang, termasuk saya sendiri juga. What do you think about your comfort zone? Apa sih menurut kalian zona nyaman itu? Menurut aku sendiri, zona nyaman itu sebuah keadaan di mana seseorang merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Memang dari pengertiannya hanya sesingkat itu, tapi bahayanya itu sangat besar dan berdampak pada diri kalian, kesuksesan kalian. Banyak pepatah yang mengatakan, keluarlah dari zona nyaman ketika kamu mau sukses. Ya memang sebahaya itu ya kalau kita gak mau keluar dari zona nyaman. Dan keluar dari zona nyaman itu memang gak mudah. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah ada di zona nyaman itu? Oke, sebelumnya di sini kalian gak harus dengerin podcast gue sambil lihat, tapi kalian juga bisa untuk mengerjakan aktivitas kalian seperti kalian lagi belajar atau nyatet atau meringkas atau bersih-bersih rumah atau lagi nyuci baju atau ngapain ya terserah. Tapi aku gak mewajibkan untuk selalu lihat karena ini bisa dicerna dengan kalian melakukan banyak hal. Oke, langsung masuk ke topiknya. Tadi udah saya jelaskan what is comfort zone itu. Apa comfort zone atau zona nyaman itu? Dan di sini comfort zone itu memiliki dampak membuat kita untuk gak mau mencoba hal baru. Ya, sebelumnya zona nyaman itu bukan zona malas ya. Ini beda banget. Tapi zona nyaman itu dimana insting untuk berkarya berjalan seimbang dengan kenyataan lain yang ada dalam hidup. Jadi keluar dari zona nyaman ini akan membuat diri kita untuk mengenal kelebihan kita itu di mana, kekurangan kita itu di mana, menjadi lebih baik dan dengan lebih baik untuk mengenal diri kita. Tapi gak semua comfort zone ini berdampak negatif pada diri kita sendiri atau orang lain. Tapi di sini juga ada dampak positifnya yang wajib kita syukuri karena ini adalah hal manusiawi, hal kenyamanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oke, kita lanjutkan. Comfort zone ini tadi itu yang bahaya, membuat kita untuk gak mau mencoba hal baru dan keluar dari titik itu saja. Dan kita gak mau untuk mengenal hal baru, melihat hal baru. Disitulah penyebab atau dampak yang paling bahaya dalam comfort zone. Karena kita gak akan berkembang. Diri kita akan terus hanya seperti itu dan hanya gitu-gitu aja. Dampak negatif dari comfort zone ketika kita keluar dari comfort zone ini. Yang pertama, ini akan memperbanyak wawasan kita. Kenapa? Karena kita melihat banyak hal. Gimana ketika kita melihat banyak hal, itu kita tahu banyak hal. Jadi kita akan punya banyak wawasan ketika kita mau mengetahui dan melihat banyak hal. Di sini adalah dampak positif kalau kita keluar dari zona nyaman. Yang kedua, kita akan lebih mengenal diri. Kita akan bisa introspeksi pada diri sendiri. Di mana hobi aku, passion aku, di mana kebiasaan buruk aku, di mana yang harus aku lakukan habis ini, apa cita-cita aku, dan masih banyak lagi yang harus kalian kenali pada diri sendiri. Yang ketiga, yaitu kita dapat mengupgrade diri. Gak hanya smartphone aja yang bisa kita upgrade, tapi diri kita juga bisa kita upgrade. Dengan cara, ya kita keluar dari zona nyaman itu. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman, kita akan dapat mengajarkan banyak potensi dalam diri kita. Oke, tadi udah aku jelasin tentang beberapa dampak positif dari comfort zone. Kemudian aku akan ngasih tips beberapa cara biar kalian itu keluar dari zona nyaman.
Oke, yang pertama, pikirkanlah hal apa yang membuat kalian takut, atau memang males, atau memang gak ada pikiran untuk keluar dari zona nyaman itu. Contoh, semisal kalian mau ngerjain tugas hari ini, tugas matematika, jam segini, mulai jam segini, jam segini harus selesai. Di situ tapi malah tertunda. Apa sih tundaan itu? Yang membuat kalian menunda itu apa? Dan juga rasa apa sih yang membuat kalian tuh gak mau keluar dari zona nyaman? Ya contoh, karena aku lupa waktu dan aku main game terus, aku main sosmed terus. Dan di situ merupakan hal yang harus kalian hindari. Kalian harus pahami. Ketika kalian pahami, kalian harus bisa mencoba untuk keluar dan menghindari hal itu. Di sini kalian akan bisa mulai untuk keluar dari zona nyaman. Pelajarilah dampak negatif kalau kalian terus menerus pada zona nyaman itu. Dampak negatifnya apa? Aku gak akan dapat kesuksesan ya, mungkin aku gak akan dapat berkembang ya. Cobalah untuk menghapus rasa ketergantungan terhadap orang lain. Cobalah untuk gak sependapat dengan orang lain. Cobalah pahami diri kalian. Cobalah hargai diri kalian untuk bisa mengeluarkan pendapat yang lain. Menghargai pikiran kalian, mindset kalian, pola pikir kalian. Hargailah diri kalian. Ketika kalian memahami, maka di situ kalian mungkin dan bisa untuk keluar dari zona nyaman. Dan ya, terutama ya yang membuat kita untuk keluar dari zona nyaman itu adalah niat yang terpenting, niat untuk merubah diri menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Ya, niat untuk bisa meraih cita-cita atau niat yang lainnya. Dan yang kedua, itu caranya kalian harus yakin pada diri bahwa kita bisa untuk mengerjakan atau melakukan itu. Karena ketika kita yakin, otomatis pikiran pun akan berpikir untuk positif, gak akan berpikir pada negatifnya, gak akan berpikir pada hal buruknya. Ingat cita-cita kalian, impian kalian, mimpi kalian. Ingat. Jadi biasanya kalau aku mulai malas ngerjain sesuatu, aku ingat orang tua. Ya, orang tua itu ada yang selalu ada untuk aku, yang bawa aku sampai ke titik ini. Mereka harus aku banggakan dan aku harus menghargai usaha mereka. Mereka udah banding tulang untuk aku mencari uang, untuk aku menempuh pendidikan yang sekian ini, dan aku harus benar-benar membahagiakan mereka dan mencapai hasil yang terbaik untuk membahagiakan mereka. Yang terakhir, ini juga sangat penting. Kalian harus kasih reward atau hadiah pada diri kalian ketika kalian berhasil dan mencapai atau mendapatkan hal baru pada diri kalian untuk keluar dari zona nyaman ini. Walaupun nanti kalian gak menyelesaikannya 100% atau melakukannya 100%, tapi kalian harus wajib untuk mengasihnya supaya kalian lebih semangat, motivation untuk diri kalian. Dan juga ini ketika kalian gagal untuk mencoba keluar dari zona nyaman ini, ingat, kalian itu gak perlu berkecil hati dan gak perlu menyerah dan gak perlu merasa aku kayaknya gak bisa deh ngembangin potensi aku. Gak perlu kayak gitu. Jadikan kegagalan itu untuk motivasi. Ulang lagi cara yang baru, pakai strategi baru, pakai cara yang baru, pakai mindset baru, cara pikir baru, atau pakai hal-hal yang baru. Mungkin di situ akan jadi motivasi. Semua orang wajib keluar dari zona nyaman. Ingat, penyesalan akan ada di akhir. Ketika kalian buang-buang waktu, penyesalan akan ada di akhir, dan itu gak akan bisa keulang kembali. Dan ya, tetap semangat buat kalian semua. Aku yakin kalian bisa. Aku yakin kalian bisa keluar dari zona nyaman. You can do it. Kalian bisa mengerjakan itu. Oke, mungkin cukup di sini doang ya. Atau kalau kalian punya pendapat baru atau masalah baru dalam kita untuk meraih cita-cita atau banyak hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan juga nyalain tombol notification-nya atau loncengnya supaya kalian tahu kalau aku lagi ngupload video baru lagi. Dan juga stay tune, stay safe untuk kalian semua, dan selamat berjumpa di video yang lainnya, dan bye bye.